Halo, welcome home semua. Welcome to the ninth day of fasting and prayer devotional. Aku menyambut kita semua selamat datang dalam hadirat Tuhan. Dan aku percaya barang siapa yang haus dan lapar akan dipuaskan. Dan mungkin sebagian dari kita mengalami kekeringan, mungkin sebagian dari kita mengalami kekosongan dalam hidup kita. Dan aku percaya di dalam hadirat Tuhan kita selalu di-refill bensin kita atau stamina secara rohani kita. Bukankah firman Tuhan berkata seperti seumpama Raja Oli yang terbang dan kekuatan sayapnya, dia yang terbang tidak menjadi, ketika dia berlari tidak menjadi lesu, dan ketika mereka berjalan tidak menjadi letih. Aku percaya ketika kita sama-sama masuk hadirat Tuhan dan mendengar firman-Nya, firman ini seperti mana yang menguatkan bangsa Israel yang berjalan puluhan tahun, seperti mana yang menghidupkan kembali Elia untuk kedua kalinya, dan seperti waktu Tuhan Yesus bilang I am the bread of life, akulah roti kehidupan itu. Ketika kita makan, maka kita akan hidup dan hidup kepada kehidupan yang sebenarnya. Dan aku mau sama-sama kita masuk hadirat Tuhan saat ini. Mari kita undang Roh Kudus untuk menerangi hati kita, untuk Tuhan masuk dalam kehidupan kita, dan biar hadiratnya itu nyata dimanapun kita berada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur for your sweet presence, Father, untuk hadirat-Mu yang begitu manis yang kami rasakan, Tuhan. Sekalipun kami belum merasakannya, kami percaya Engkau selalu ada. Your sweet presence, hadirat-Mu yang manis itu selalu ada dalam kehidupan kami dan selalu tersedia, available 24/7, 24/7. Tuhan, Engkau telah sediakan bagi kami. Tuhan, sebentar kami mau masuk pada saat teduh kami. Biar saat-saat ini kami boleh mendengar suara-Mu, Gembala kami yang agung. Tuhan, biar kami boleh mengalami Engkau secara pribadi lebih dalam lagi, dan Engkau yang memberkati setiap apapun yang kami baca, yang kami renungkan, supaya menjadi rema dalam hati kami, menjadi stok makanan, menjadi minyak bagi lilin kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, praise the Lord. Dan aku mau hari ini membahas tentang satu topik dari Yohanes 10 ayat 7 sampai 10. Yohanes 10 ayat 7 sampai 10. Yohanes 10 ayat 7 sampai 11. Aku ralat lagi Yohanes 10 ayat 7 sampai 11. Aku akan bacakan untuk kita semua. Mari kita buka Alkitab kita walaupun kita nggak tampilin di layar ini. Mari kita sama-sama baca dimanapun kita berada. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, ayat yang ke-9. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Wow, what a passage. Jadi aku mau sama-sama hari ini kita renungkan firman ini, tetapi ada satu hal yang interesting. Kita akan baca bukan dari ayat 7 sampai 11, tapi kita akan baca dari ayat 11 mundur ke ayat yang ke-7. Karena I find out waktu aku mempersiapkan firman ini, Tuhan itu kasih satu skema dari ayat 11 sampai yang ke-7 itu dengan mundur, maka kita akan dapat satu rema yang baru hari ini. Kita lihat ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di sini Tuhan menggambarkan bahwa kita ini perlu gembala. Dan Tuhan itu mati bagi kita, Tuhan itu mengenal setiap kita. Gembala yang baik itu mati bagi domba-dombanya. Artinya gembala yang benar-benar cares for your life itu adalah gembala yang benar-benar, atau the master of your life, atau Tuhan atas hidupmu adalah Tuhan yang baik. Itu Tuhan yang mati bagi anak-anak buahnya atau bagi domba-dombanya. Gembala itu kepada domba-domba, seorang Tuhan kepada para pesuruhnya atau kepada orang-orang yang bekerja kepadanya, bapa kepada anak-anaknya. Dan ketika kita lihat di sini, gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan Tuhan claim He is a good shepherd, He's a good father, He's a good master. Dan aku mau katakan sekali lagi, dan ketika kita lihat di ayat yang ke-11 ini, Tuhan itu berbicara. Ketika Tuhan berbicara, His word is final, atau firman-Nya itu adalah final, gak bisa ditawar lagi. Kalau ketika kita lihat di dalam dunia ini, mungkin dokter cap kita sudah dapat penyakit kanker, tapi His word is final. Ketika Tuhan bilang sembuh, jadilah sembuh.
Ketika Tuhan bilang penyakit itu pergi, be gone in Jesus name, by your stripes we are healed Lord. Ketika itu menjadi final, itu menjadi cap terakhir yang bahkan sakit penyakit pun tidak bisa bertahan di hadapannya. Dan kita lihat di ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wow, ini ayat yang cukup terkenal. Dan aku seringkali singgung ayat tentang ini, John 10:10 atau Yohanes 10:10, di mana pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan itu datang untuk memberikan hidup dan di dalam kelimpahan. Dan aku percaya inilah highlight of the day, highlight of the passage. Dan di sini Tuhan berkata, kalau pencuri itu highlightnya dia mencuri, membunuh dan membinasakan. Tidak tahukah kita bahwa musuh kita adalah bukan darah dan daging? Musuh kita itu seperti singa yang mengaum setiap saat menunggu kita jatuh. Aku punya satu ilustrasi di sini. Ketika kita tinggal di satu lingkungan, contohnya kita tinggal di Brooklyn, New York. Itu adalah salah satu kota dengan kriminalitas tertinggi di dunia, dengan banyak mafia dan gangster. Bahkan setiap rumah pun pasti setiap rumah itu kalau mau merasa aman, mereka punya senjata, minimal punya senjata tajam atau punya senjata yang bisa melindungi untuk self protection. Atau rumah mereka itu rata-rata udah anti peluru, kacanya anti peluru, itu semua mereka udah untuk berlindung. Dan aku mau katakan seperti ini, kalau kita tahu musuh kita, kata firman Tuhan, musuh kita itu seperti singa yang mengaum-ngaum setiap saat, yang siap menerkam kita. Kalau kita bayangkan secara fisikal, kalau kita tinggal di lingkungan, setiap hari ada berita pembunuhan, setiap hari ada berita mutilasi seperti Brooklyn, New York, atau misalkan setiap hari ada berita begal di sekitar kita, bukan hanya di daerah kita. Atau aku tinggal di daerah Gunung Sari, mungkin di daerah Kemayoran atau di Sunter atau dimanapun. Tetapi ketika kita tahu neighborhood kita atau tetangga-tetangga kita itu orang-orang yang melakukan hal seperti itu, apakah kita dengan gampang kita buka pintu kita sepanjang hari, biarkan semua orang lalu lalang masuk? Enggak dong, pasti kita tutup rapat-rapat kalau bisa. Apakah kita bisa malam-malam waktu kita ketiduran entah lagi nonton TV seperti di film-film di Amerika, banyak orang itu biasa sambil ketiduran terus pintunya kebuka. Ya kalau dia tinggal di countryside atau tinggal di suburb itu mungkin, karena jarak rumah itu jauh-jauh dan itu aman, karena nggak ada yang lalu lalang situ banyak. Tetapi ketika lingkungan kita adalah lingkungan yang jahat, kita pasti akan sering menutup pintu dan kita biarkan supaya kita aman. Sama dengan kehidupan kita. Apakah hari-hari ini kita membuka pintu hati kita untuk hal-hal yang gak baik? Apakah kita hari-hari ini lebih banyak santai terhadap hal-hal dunia dan biarkan pikiran hati kita, roh kita, spirit, jiwa kita itu dikeruhkan oleh dunia ini? Aku mau katakan seperti ini. Kalau kita setiap hari, kita lebih banyak dominasi kehidupan kita diisi oleh games, diisi oleh film-film, diisi oleh hal-hal duniawi. Aku nggak bilang kita nggak boleh nonton seperti itu, tapi kita lihat bagaimana kita mau lihat air kehidupan kita itu mengalir. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Aku mau katakan seperti ini, bukan urusan Tuhan untuk menjaga hati kita tetap bersih dan flow-nya itu tetap mengalir dengan blessing dari Tuhan. Tuhan sudah siapkan. Pertanyaan, apakah kita mau pakai filter firman Tuhan dalam kehidupan kita? Aku mau tanya, seberapa banyak hati kita setiap hari mendengarkan firman? Ataukah setiap hari kita lebih banyak dengar toxic dari dunia? Kita banyak nonton film, main games, main Instagram, atau apakah hal-hal tersebut yang menjadi comfort dalam hati kita, yang menjadi hal yang kita, oh yaudah gak apa-apa, biarkan itu lalu lalang dalam hati kita. Makanya gak heran ketika masalah datang, problematika menghantam, kita menjadi orang yang entah kebingungan, seperti gak punya visi. Karena kenapa? Karena kita kehilangan visi dalam kehidupan kita. Panggilan kita yang sebenarnya kita tuh mulai buram atau blurry. The vision becomes blurry in our lives. God's vision in our lives become blurry. Atau visi Tuhan dalam kehidupan kita, panggilan kita, itu become blurry. Kita bisa bilang kita living our best life, tapi setiap orang tanpa visi Tuhan dalam hidupnya, hidup kita akan kosong, merana, kering, merontang. Kita akan merasakan kok kosong ya, udah dapat segala sesuatu tapi kosong. Itulah ciri-ciri kita kehilangan visi Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan tidak mau menyertai, tapi kita yang putuskan untuk kita nggak minum dari air sungai itu. Ayat yang ke-9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Wow, Tuhan katakan seperti itu.
then we choose. Ketika kita tahu Tuhan udah declare He is a good shepherd, di ayat yang ke-10 ada pencuri dan ada Tuhan. Apakah kita biarkan diri kita dicuri setiap hari? Puasa ini menjadi spiritual discipline yang harus kita latih. Jangan tunggu kita adakan gereja, terus adakan program baru kita ikut. Aku mau latih kita menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan. Karena prajurit itu akan dilatih satu camp, dan ketika dia keluar tanpa harus diajarin untuk kasih tahu dia harus tembak, dia akan tahu ketika ada teroris dia akan tembak. Ketika ada mara bahaya tiba, dia akan bela diri. Self defense. Sama seperti kita secara gereja kita sedang melatih kita semua. Tuhan sedang melatih otot-otot rohani kita untuk kembali in shape. Apakah hari-hari ini kita mau belajar untuk in shape lagi? Dan ayat yang ke-9 dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Wow. Ketika Yesus bilang I am the door, akulah pintu, dimanapun kalian stuck saat ini, di musim apapun, dalam kesalahan apapun, ketahuilah He is a good shepherd and He is the door. Yesus itu selalu jawabannya ketika kamu udah mengkhianati Tuhan, sekalipun kamu udah mengecewakan Tuhan, tetapi He's always available. Dia selalu tersedia bagi engkau dan aku. Jadi jangan ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan. Datanglah dengan hati yang hancur. Datanglah dengan penyerahan diri. Datanglah dengan kehausan dan kelaparan. Maka kita akan menemukan padang rumput yang hijau. Ayat yang ke-8. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Kalau kamu adalah domba-dombanya Tuhan, kamu akan mendengar suaranya Tuhan. Aku mau ulangi lagi. Kalau kamu domba-dombanya Tuhan, kamu tahu gembalamu adalah Yesus Kristus. Kamu akan dengarkan suara Tuhan lebih daripada opini publik, lebih dari opini hatimu, lebih dari opini dunia. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Listen, outside God's will, there is no good. Di luar kehendak Allah, sekalipun itu baik, itu tidak baik bagi kehidupan kita. It will lead us into destruction. Itu akan memimpin kita kepada kehancuran. It will lead us. Itu akan memimpin kita kepada satu maut, dosa, keluar dari kehendak Allah. Dan aku mau katakan seperti ini, outside His will there is no good. Di luar dari kehendak Allah tidak ada hal yang baik. Kalau kita kembali ke kitab Kejadian, di mana Hawa, dia bilang, firman Tuhan itu katakan, Hawa itu gak lihat buah pengetahuan yang baik dan jahat itu dia lihat kayak gimana. Tapi dia lihat, and she found that the fruit was good and pleasant. Buah itu begitu nikmat dan kelihatannya baik. Makanya hati-hatilah ketika kita pakai takaran itu dengan takaran kita, gak pakai takaran firman Tuhan, maka kita akan lebih gampang terplecok atau terkecoh dengan tipuan si jahat. Tahukah kita, all the days of our lives, selama kehidupan kita, bukan hanya Tuhan yang menunggu kita, tapi seluruh neraka itu menunggu kita untuk jatuh ke pangkuan bapa dari segala kebohongan, yaitu Lucifer. Tahukah kita, kehidupan kita itu sedang diintai setiap hari? Tahukah kehidupan kita itu lagi ditunggu kejatuhannya sama si jahat, untuk kapan ini orang jatuh? Kapan ini orang memilih yang jahat daripada yang baik? So aku mau encourage kalian, choose Jesus today, choose the word. Kalau kalian udah gak hidup dalam firman lagi, bertobatlah. Ini bukan satu condemnation, tapi satu comfort daripada Tuhan. Datanglah, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. No matter the season, gak peduli, kata firman Tuhan kan, kapan seasonnya, you will be fruitful all the days of your lives. Dan ayat yang kita mundur ke ayat yang ke-7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. He is the door. Dialah pintu-pintu kepada domba-domba itu. Jadi ini mengatakan akulah pintu. Di ayat yang ke-7 ini mengatakan He is our covering. Ketika kita jadikan Yesus covering kita, atau menjadi atap, atau menjadi satu yang melindungi kita, maka kita aman di tangannya. Tapi ketika hidup kita nggak lagi menjadikan Yesus as our master, as our shepherd, our savior, kita di situ kita bisa kehilangan covering daripada Tuhan. Kita mungkin ada hal-hal yang gak baik yang terjadi dalam kehidupan kita karena kebodohan kita sendiri. Bukan karena Tuhan tidak melindungi, tapi karena kebodohan kita sendiri. Jadi dari renungan hari ini, choose Jesus. Pilihlah untuk berapi-api, pilihlah untuk membaca firman, dan firman itu akan menjaga kehidupanmu. Tuhan akan menjaga kehidupanmu. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Aku berdoa supaya malam ini menjadi malam yang
berkesan bagi engkau dan Tuhan. Tuhan berbicara dalam hidupmu dan Tuhan akan mengubahkan hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Thank you for the Rema. Terima kasih Tuhan, kami kenyang di dalam hadirat-Mu. And we give you all the thanks, we give you all the glory Tuhan. Biar Engkau teruskan reveal yourself to them. Nyatakan dirimu kepada mereka Tuhan, biar mereka boleh melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Welcome home everyone.